saya lebih senang sebetulnya video seperti ini daripada Zoom ya, karena kalau Zoom itu ya kadang-kadang orang ada yang bilang nggak sempat lah, ada yang bilang lupa lah, ada yang lagi di jalan lah, akhirnya yang datang sedikit ya. Nah, tapi kalau memang sangat penting bisa aja saya buatkan Zoom ya. Ini sebetulnya juga Zoom ini, teman tidak ada peserta. Memang sengaja dibuat tidak ada peserta supaya saya bisa rekam. Nah, rekan-rekan, ini ada satu kabar baik ya. Walaupun ini kabar baik, tapi kita tidak perlu bergembira dulu. Hanya saja kita perlu persiapan-persiapan. Kemarin saya bertemu dengan Pak Dea, salah satu jaringan Alpha Theta di Mataram. Beliau dulunya adalah ASN ya, di bidang pariwisata. Nah, kemudian sekarang beliau di Jakarta dan beliau sekarang bekerja sama dengan seorang investor untuk menyalurkan pendanaan-pendanaan. Nah, intinya beliau kemarin menghubungi saya menawarkan penggunaan dana ya dari luar negeri sebetulnya cukup besar ya karena minimalnya itu 100 miliar. Ya sebetulnya bagi kita bingung juga dapat dana segitu ya. Banyak sekali dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kalau saya yang takut tuh bukan bagaimana cara mengembalikannya, tapi ada nggak yang memberikan dana itu gitu kan. Nah, ternyata ada ya. Dan ini pemberinya juga orang dari lembaga, sebetulnya dari lembaga profesional ya. Jadi cukup kompeten dan punya kantor gitu ya. Dan saya pikir ini berbeda lah ya dengan selama ini kan banyak juga yang seperti itu. Menawarkan dana gitu ya. Tapi ujungnya kita disuruh bayar dulu gitu ya. Nah, saya sih nggak masalah ya bahwa kita harus memberikan sukses fee yang besarnya tertentu, nggak ada masalah selama dana itu memang ada dan kita tidak perlu mengeluarkan uang di depan kan. Pak Dea setuju dan dia bilang soal itu memang ada ya, tapi jangan khawatir karena semua bisa diatasi. Yang penting adalah dia mendu diligence dulu ya dari aktivitas kita apakah memang layak untuk mendapat pendanaan itu. Karena banyak juga pengusaha-pengusaha yang tidak bisa bikin business plan dan cash flow projection. Jadi ketika mereka mengajukan dana ditolak karena tidak jelas usahanya apa dan tidak bisa memproyeksikan keuntungan kan. Karena begini, bagaimanapun nanti kita akan mengembalikan uang ini kan. Hanya bedanya tidak ada bunga ya. Tentunya kalau kita nggak pakai ya kita tiap bulan bisa mencicil pengembalian dana pokoknya dan bagi hasil atas keuntungan. Memang bagi hasil atas keuntungan cukup besar ya 70-30. Ya nggak ada masalah ya bagi kita karena toh dana awalnya memang kita tidak ada. Oke, nah apa yang akan kita lakukan? Saya memang punya impian besar, Indonesian Dream ya, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera dan berakhlak. Semuanya dimulai dari pendidikan. Nah, kita melihat bahwa kurikulum pendidikan kita itu tidak bisa untuk menghadapi masa depan. Kasihan kadang-kadang anak-anak kita ya, 70% mungkin lebih ya. Apa yang diajari mereka di dalam sekolah, ya, di kurikulum intrakurikuler, itu tidak terpakai dalam kehidupan. Apakah kita ditanya matematika, atau fisika, atau kimia pada saat kita wawancara kerja? Tidak. Apakah pada saat kita wira swasta, kita membutuhkan ilmu kimia, fisika, dan lain-lain? Tidak ya, kecuali untuk jabatan tertentu dan untuk wirausaha tertentu. Tapi itu pun tidak mesti ya. Jadi apa yang terpakai? Ya ilmu-ilmu yang pernah kita baca. Tentunya yang jadi masalah adalah kita tidak pernah diajarin baca. Makanya bagaimana mungkin kita bisa membaca cepat? Bagaimana kita bisa memahami buku sementara kita tidak pernah diajarkan untuk itu? Begitu juga ilmu menulis. Ya, di sekolah ala kadarnya saja ya, namanya ilmu mengarang. Tapi mengarang ini seharusnya kan diasah terus. Begitu juga tentang super memory, mind mapping. Oke, di lain itu juga digital marketing. Coba lihat, apakah di sekolah diajarkan digital marketing? Jangankan di sekolah umum, di sekolah kejuruan seperti multimedia juga tidak diajari kan. Padahal ilmu ini adalah ilmu penting. Dan sekarang anak-anak Gen Z itu kenapa mereka pengangguran tinggi? Bukan karena mereka tidak bisa bekerja. Ya mereka memang tidak mau melamar kerja karena menganggap mencari uang itu lebih mudah cari kerja kan. Dan kemudian mereka menghasilkan besar-besar loh. Ya, lebih dari UMR. Mereka bisa mendapatkan mungkin 10 juta, 50 juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Ini fakta, karena saya sering mengikuti TikTok, media sosial, anak-anak gadget yang memamerkan uangnya bermiliar-miliar dibagi-bagikan gitu ya. Nah, artinya mereka melihat anak-anak gadget tuh ini peluang, dan inilah mereka gitu. Nah, sementara pemerintah ketinggalan. Sudahlah kita tidak diajari cara membaca, cara menulis, apalagi digital marketing, termasuk manpower, literasi finansial. Jadi anak-anak itu
pada akhirnya hanya siap bekerja tapi tidak siap berwirausaha. Karena memang pelatihan itu tidak disiapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal digital marketing, perkembangannya begitu cepat ya, begitu masif, sehingga kalau anak-anak misalnya nggak punya HP, atau tidak dibolehkan memakai HP, atau mereka tidak dibolehkan atau dilarang menggunakan HP oleh orang tuanya, sementara mereka tujuannya untuk mencari uang misalnya. Nah, ini antara orang tua pemerintah sudah termasuk sekolah, itu sudah tidak lagi bisa membedakan bagaimana anak-anak ini menggunakan HP-nya secara positif dan antara negatif, mereka tidak tahu. Nah, karena itu dimulai harusnya dari anak-anak itu sendiri. Bagaimana agar anak-anak itu sendiri bisa memprogram pikirannya, memiliki minat baca yang tumbuh dari dirinya sendiri, mau menulis karena mereka sadar bahwa ilmu menulis penting, mau belajar digital marketing, hanya dengan cara itulah mereka bisa mendapatkan uang. Dan literasi finansial, bagaimana mereka bisa memulai usaha, mengatur cash flow projection-nya, membuat business plan, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan modal gitu ya. Kemudian manpower lagi kan penting ini untuk bagaimana mereka bisa memprogram pikiran mereka. Nah, jadi teman-teman, sudah lama saya berkeinginan mendirikan suatu training center ya bagi Alpha Theta di mana semua ilmu-ilmu itu diajarkan. Dan kalau saya hitung-hitung ada sekitar 50 pelatihan yang harusnya dimiliki oleh anak-anak kita selagi dia masih SD, SMP dan SMA. Jangan tunggu nanti, apalagi anak-anak disuruh belajar sendiri. Dia bilang dia sedang belajar marketing, ternyata dia main game atau main judi online atau mungkin pinjol, ya kan? Nah, untuk itulah kita harus mendidik anak-anak ini dari sejak awal. Kalau pemerintah tidak bisa, masyarakat pun tidak bisa membangun ini, swasta juga tidak terpikir untuk mendukung kegiatan ini karena mereka sendiri sibuk berpikir bagaimana cara mempertahankan karyawan mereka. Ya sudah, kitalah yang akan maju. Tapi kami percaya sebagai pengajar, pelatih The Power of Dream ya atau ilmu psikomagnetik, kami percaya bahwa impian itu pasti terwujud, cepat atau lambat. Sekali impian ditanamkan, dia akan tumbuh, dia akan mencari jalan kemanapun. Kesempatan itu akan muncul dari mana saja. Nah, tinggal kita, apakah kita peka terhadap impian itu, ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya dengan Pak Dea kemarin ditawarkan modal sampai dengan 100 M. Dan dia juga sudah menunjukkan para investornya. Yang nggak usah diragukan lah siapa investornya itu ya. Dan nggak usah saya sebutkan di sini, nanti juga Anda tahu. Nah, kemudian ini dana memang dari luar negeri, ya. Artinya sepanjang Pak Dea dan para investor itu bisa mengatur pengeluaran uangnya, itu saya serahkan pada mereka. Bahwa saya apakah bisa bertanggung jawab pada keuangan ini, menurut saya bisa. Karena saya sudah punya program yang sudah bertahun-tahun, bahkan udah puluhan tahun. Semuanya konsep sudah ada. Saya bisa bikin business plan, saya bisa bikin cash flow projection, saya bisa meyakinkan investor bahwa usaha yang akan saya garap ini bukan saja untuk laba ya, tapi juga bisa membantu bangsa ini keluar dari permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan ketidakmampuan membaca, ketidakmampuan untuk memahami apa yang mereka baca, ya, dan kemudian kemampuan untuk digital marketing gitu ya. Nah, jadi intinya begini teman-teman, saya sih sudah terbiasa membuat business plan dan cash flow projection. Business plan untuk Alpha Theta Indonesia ini sudah siap, ya, hanya tinggal saya perbaikin saja. Nah, business plan ini tentunya isinya antara lain adalah apa rencana kita, ya, apa strategi kita, analisa SWOT kita, apa yang bisa meyakinkan investor bahwa bisnis kita ini menguntungkan. Banyak orang yang punya ide bisnis, tapi begitu ditanya bagaimana bisa menghasilkan uang, berapa targetnya, mereka nggak bisa jawab. Banyak pengusaha besar yang bikin bisnis plan dan cash flow projection tidak bisa. Karena apa? Karena mereka pikir cash flow itu adalah RAB. RAB itu kan rancangan anggaran belanja ya. Kalau namanya anggaran belanja itu ya pengeluaran saja yang mereka tahu. Tapi pemasukan mereka tidak tahu. Nah, ini rata-rata kalau birokrat itu ya seperti itu. Akibatnya ya seperti BUMN itu banyak yang rugi kan. Kenapa rugi? Karena mereka tidak bisa mengendalikan cash flow projection-nya. Mereka cuma punya ide, usaha A, usaha B, usaha C, tapi tidak ada business plan-nya. Tidak ada cash flow projection-nya. Atau mungkin yang menyetujui keuangan mereka itu tidak juga mengerti atau tidak peduli ya. Yang penting namanya BUMN dia kasih aja pinjam. Akhirnya ya seperti sekarang ini kan. Apalagi ditambah yang mengelolanya orang-orang tidak profesional, orang-orang titipan karena politik gitu. Nah, oke, kita nggak usah berpanjang-panjang soal itu. Nah, sekarang tugas Anda dan tugas saya. Saya akan mengajukan sekitar 30 judul pelatihan ya. Mulai dari literasi baca, ya ini speed reading, mind mapping, misalnya super memory, kemudian public speaking, stand up comedy gitu. Kemudian literasi tulis, mulai dari jurnalistik, kemudian creative writing, ya, copywriting,
Kemudian literasi digital. Nah, ini banyak sekali literasi digital ya, mulai dari perencanaan dan funneling, website, media sosial, konten kreator, influencer, YouTuber, dan podcast. Kemudian ada nanti kelompok pelajaran tentang LMS, bagaimana kita membuat e-course ya yang bisa dipasarkan ke lokal untuk belajar jarak jauh. Kemudian ada lagi misalnya nanti marketplace, bagaimana kita memasarkan di marketplace seperti misalnya di Lazada, Tokopedia, ya di Shopee. Nah, kemudian ada juga untuk bagaimana kita bisa sukses menghasilkan uang di TikTok dan bagaimana kita mengiklankan barang-barang atau jasa di TikTok. Begitu juga di FB, ada FB Ads ya, ada Instagram Ads. Nah, ini kita harus pelajarkan. Karena banyak anak-anak yang tidak menguasai semuanya atau menguasai sebagian kan. Nah, dengan kita mengajarkan digital marketing ini, mereka dalam pikirannya ada satu kelengkapan ya. Kalau mereka mau mendalami TikTok, silakan. Mau mendalami tentang membuat e-book, bagaimana menjualnya di pasar lokal dan internasional, silakan. Kita juga mengajarkan bagaimana caranya mereka bisa memasarkan produk orang lain, yang disebut dengan affiliate. Nah, bagaimana mereka bisa membuat sistem membership, bagaimana mereka bisa membuat banyak hal ya di literasi digital yang sangat luas ini, dan terus berkembang. Nah, kalau kita ketinggalan, maka kita harus mulai dari awal, kemudian kita akan mengejar ketertinggalan kita, pada akhirnya kita frustasi. Nah, begitu juga nanti untuk manpower. Manpower ini karena apa? Kita harus menjadikan sebuah bagian dari literasi. Ya, karena kita diajarkan agama di sekolah, kita diajarkan tentang budi pekerti dan ideologi. Tapi kenapa mentalitas bangsa kita termasuk terburuk di dunia? IQ kita terendah di dunia. Mutu pendidikan kita, kreativitas kita, produktivitas kita rendah di dunia. Ada apa dengan kita gitu ya? Apakah unsur-unsur ini tidak cukup membangun negara ini? Ya, kalau Alpateta menganggap ada satu yang kurang memang, yakni revolusi mental atau mindset. Di samping itu, saya membuka diri kepada Anda yang memiliki pelatihan yang belum saya sebutkan tadi, silakan diajukan. Saya akan menambahkan bagian-bagian pelatihan Anda. Tapi cepat ya, kalau bisa, saya berharap sebelum Senin ini, atau kalau bisa secepat mungkin ya, Sabtu ini, Minggu lah paling lambat itu sudah masuk semua ke saya. Minimal itu apa yang Anda harus ajukan. Pertama adalah judul pelatihan yang mau Anda ajarkan. Ya. Yang kedua adalah deskripsi dari pelatihan Anda. Kemudian kurikulumnya apa saja, misalnya apa yang akan Anda pelajari. Contohnya misalnya di digital marketing, tadi kan ada banyak sekali ya, mungkin ada sekitar 20 atau 15 judul pelatihan. Nah, kalau Anda memang menguasai misalnya TikTok ya, TikTok dan TikTok Ads, maka Anda nggak usah mengajukan diri sebagai brand manager, tapi nanti kami menunjuk Anda sebagai brand manager. Brand manager ini bukan brands ya, brands itu perwakilan. Kalau brand ini artinya produknya. Ya, jadi dalam hal ini misalnya TikTok. Nah, TikTok ini ada dua pilihan Anda. Apakah Anda mau jadi pengajar di satu wilayah saja, atau Anda mau jadi brand manajernya? Kalau brand ini nanti Anda akan mengajarkan atau menduplikasi ilmu Anda kepada orang-orang di daerah sampai mereka bisa ya dengan TFT, training for trainer kan. Nah, untuk Anda ada royalti tentunya sebagai seorang pengajar ya. Jadi Anda nggak susah-susah, tidur pun dapat duit gitu ya. Nah, itu teman-teman. Banyak memang orang yang tidak bisa bikin bisnis plan ya, dan cash flow projection ya, termasuk Anda mungkin ya, apalagi Anda bukan orang bisnis. Tapi beginilah teman-teman, cash flow projection itu intinya adalah gambaran ringkas ya tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran gitu ya, pengeluaran fixed cost dan variable cost, capital expenditure, dan kemudian di situ juga ada permodalan ya, bagaimana penghasilan bulan demi bulan, dan pada akhirnya pada BEP, break even point ya, setelah dipotong semua pengeluaran termasuk diantaranya pajak-pajak. Nah, hasil terakhir ini disebut dengan sisa kas ya. Sisa kas inilah nanti yang kita bagi dengan investor 70-30. Apakah selamanya investor akan menerima 70-30? Tidak ya. Ketika modalnya sudah kembali, maka ya sudah. Berikutnya adalah Alpateta yang memiliki saham lebih besar gitu. Nah, inilah bantuan yang sebenarnya ya. Mudah-mudahan aja ini benar teman-teman. Walaupun saya katakan ini kabar gembira ya, kita boleh optimis tapi jangan terlalu mengandalkan ya. Kemungkinan itu selalu ada. Kemungkinan gagal, kemungkinan berhasil ya. Kita selalu punya plan A, plan B, plan C, dan plan D bahkan, ya kan? Namanya kita orang optimis. Nah, jadi rekan-rekan, apa yang kami lakukan selama ini ya?
menyurati presiden, menyurati menteri pendidikan, perpustakaan nasional tidak pernah ditanggapi. Tapi toh pernah ditanggapi juga pada akhirnya oleh presiden sendiri kan. Dan betapa luar biasanya ketika kita diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi ya di depan 10 lembaga negara atas prakarsa dari Kementerian PMK ya, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Ketemunya saya dengan Pak Dea, ketemunya saya dengan Anda, ketemunya saya dengan banyak orang, itu adalah jalan-jalan impian yang mungkin kita tidak bisa kerjasama sekarang, tapi kerjasama di masa depan. Dulu kita tidak pernah kerjasama, tapi Anda terus mengikuti Alpha Theta, dan pada akhirnya kita bisa bekerja sama. Contohlah Pak Dea itu mungkin sudah 10 tahun, dan mengajak saya untuk ke Mataram gitu, ketika saya di Lombok, tapi saya kebetulan pada waktu itu tidak punya waktu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, Anda juga begitu dengan Alpha Theta. Jangan Anda berpikir Alpha Theta ini sebuah lembaga bisnis yang kemudian Anda pulang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Anda rugi. Karena apa? Cepat atau lambat pasti Alpha Theta akan memiliki jalan ya, mencapai impian-impiannya. Ya. Anda juga dengan kami, jangan Anda pernah salah sangka berpikir negatif, kemarin gagal, ya, gagal biasa. Orang yang sudah jatuh, nggak mau bangkit lagi. Itu yang masalah. Gitu. Kalau Alpha Theta coba Anda lihat, gagal pernah. Berapa kali mungkin Anda pernah ngikuti gagal ini, gagal itu. Tapi kita semua jalani. Kita nggak tahu jalan mana yang membawa kita kepada kesuksesan kita. Sama dengan apa yang kita lakukan yang membawa kita ke surga. Kita tidak pernah tahu. Saya nggak boleh meremehkan Anda. Bahwa Anda tukang becak, ya, Anda pemulung. Tapi selama Anda mengikuti kami dan berpikir besar, kami yakin akan ketemu. Cepat atau lambat. Oke ya, saya tunggu ya, segera ya. Anda nggak usah mikirin bagaimana cash flow itu dibuat, bagaimana cara menghitung, nggak perlu. Saya hanya perlu Anda buatkan apa bisnis Anda. Apa judul-judul pelatihannya. Kemudian berapa kira-kira pesertanya. Rata-rata saja, misalnya 30 misalnya ya. Untuk pelatihan ini saya targetkan di daerah NTB misalnya, 30 orang pesertanya. Apakah itu pelatihan public speaking, apakah itu pelatihan perhotelan, 30 pesertanya setiap bulan. Oke, kemudian kita 30 ini berapa kira-kira mau kita hargakan pelatihannya? Oh, misalnya sejuta misalnya ya, 500.000, 100.000 misalnya ya, terserah Anda ya. Nanti saya akan menghitung apakah hitungan Anda itu masuk. Kalau nggak masuk misalnya, waduh Pak, ini kalau kita buat 50.000 pelatihannya, ini nggak masuk ke 10-nya. Pengeluarannya sudah besar, biaya trainernya aja sudah sekian gitu kan ya. Kalau peserta 30, ya nggak nutup, malah mungkin nombok kan. Nah, gitu ya, coba Anda berhitung berapa kira-kira. Yang penting begini, nanti Anda akan hitung ya, berapa royalti yang harus kita berikan kepada Anda sebagai brand, berapa trainer, berapa komisi marketing. Nah, ini kan bagian-bagian pokok nih yang menjadi tanggung jawab Anda ya. Nah, bagian tanggung jawab kami nanti Anda nggak usah mikirin tempat, nggak usah mikirin mobil, nggak usah mikirin tentang wifi, ya, air, listrik, nggak usah. Itu nanti kan satu pengeluaran ya. Ada 20 jurusan misalnya di satu tempat ya. Kan pengeluaran satu. Jadi Anda nggak usah pikirkan itu, yang penting Anda berhitung bahwa setidak-tidaknya keuntungan yang bisa kita peroleh dari pelatihan, karena ini jasa ya, setidak-tidaknya di 50% penerimaan kita. Jadi misalnya kita targetkan 10 juta per bulan, ya 5 juta itu adalah pemasukan, 5 jutanya adalah dibagi. Nah, cukup nggak gitu ya? Nah, saya berharap sih Anda harus bisa sebagai pebisnis ya, jangan sebagai seorang yang idealis, sebagai pembicara, penulis, dan lain-lain. Enggak, Anda harus bisa menjadi seorang pebisnis. Anda tahu merancang berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa yang Anda terima. Ya, karena banyak orang-orang idealis seperti jurnalis, penulis, gitu ya, pembicara, itu dia hanya idealis saja, hanya taunya dia ngajar, tapi dia nggak pernah diajak berpikir untuk kalau rugi gimana, ya. Terus bagaimana merancang suatu pelatihan, kan Anda sendiri yang tahu ya berapa biaya pelatihan itu. Nah, hal lain yang penting saya sampaikan adalah kita tidak mesti hanya di pelatihan ya. Kita bisa misalnya salah satu bagian itu membantu permodalan UMKM, bisa. Jadi misalnya gini, kita mengajarkan rahasia dapat modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa utang. Atau misalnya pelajaran entrepreneur ya, untuk student dan entrepreneur untuk pensiun misalnya, atau entrepreneur untuk umum. Kita bisa, setelah mereka belajar, tentunya kan mereka butuh pemodal. Nah, ini perlu kita buat semacam konsorsium ya, di mana konsorsium ini nanti yang akan mencarikan pemodal untuk bisnis yang sudah kita buatkan bisnis plan dan cash flow-nya. Nah, hasilnya akan masuk ke perusahaan. Dan tentunya ada project manager yang akan dibayar.
Anda juga bisa misalnya membuat satu usaha, ya, konten kreator atau influencer atau membuat saluran dari TikTok marketing misalnya. TikTok marketing kan ada pengambilan gambar, pengambilan video gitu ya. Kemudian bagaimana menghubungkannya ke affiliate, bagaimana kita menjual sebagai seller, itu kan ada seperti itu. Nah, itu kita praktekkan. Hasil dari praktek itu, nah itu kita bagi antara pelaksana dan usaha. Jadi tidak sekedar ilmu yang kita ajarkan, tapi juga bagaimana mempraktekkannya sehingga menghasilkan uang. Nah, di bidang apa Anda coba perhotelan misalnya. Nah, penyaluran tenaga kerjanya misalnya berapa kita minta kepada hotel ketika kita menyalurkan tenaga kerja. Kita bagi dua kan antara pelaksana dan perusahaan. Nah, misalnya penyaluran tenaga kerja ke Jepang. Nah, kita bisa ya membuat satu lembaga untuk bagaimana penyalurannya. Tentunya ada izin-izin khusus yang Anda harus tahu karena Anda kan penyalur tenaga kerja, masa nggak tahu gitu. Nah, kita juga bisa menyalurkan bantuan-bantuan lainnya. Karena begini kan, sifat dari pinjaman kita itu kan, kita wajib mengembalikan ya. Selama itu tidak terpakai, itu bisa kita kembalikan. Ya, asalkan tidak kerugian. Kalau kita ada kerugian di satu jurusan, nah ini harus kita lihat ya, kenapa terjadi seperti itu. Lalu siapa yang mengawasi? Lalu bagaimana kalau rugi? Ini pertanyaan lagi ya. Tentunya investor juga tidak bodoh ya. Bagaimana supaya tidak rugi? Tentunya dia akan mengirim auditor. Dia akan mengunjungi atau akan bertemu dengan para brand manager. Kenapa produk ini tidak jalan gitu kan? Bagaimana caranya kita membuat jalan? Nah, mereka tentu mengaudit apakah uang ini memang dipakai ya, seperti peruntukannya. Nah, jadi tidak berarti kita akan bagi-bagi uang ini ke daerah-daerah, tidak ya. Kita harus membuat komitmen. Ya. Nanti kita akan memiliki ahli hukum, kita memiliki ahli pajak, kita akan membuat satu departemen atau satu orang yang akan memonitoring semua perwakilan-perwakilan yang ada di Indonesia. Nah, Anda yang selama ini pasif, cobalah ya, bangunlah. Ayo kita bergabung. Ini banyak di antara Anda yang sudah mungkin 5 tahun, 3 tahun dalam grup kita, tapi diem aja ya. Rugi Anda nanti ya. Coba tampilkanlah diri Anda. Ya, coba siapa yang saya panggil pertama kali ketika saya diundang? Ya orang-orang yang pernah membantu saya, orang-orang yang memiliki perhatian, walaupun kita nggak berhasil nggak apa-apa. Bu Natasha misalnya yang kemarin saya ajak untuk bertemu dengan Pak Dea. Siapa beliau? Ya beliau itu kan sekretaris pertama Alpha Theta ya di Smesco. Lama kita tidak bertemu, ada mungkin 8 tahun gitu ya. Tapi ketika saya diundang oleh Pak Dea, saya ingat yang memperkenalkan saya adalah Bu Natasha. Karena itu Bu Natasha saya ajak. Nah, begitupun Anda. Kalau Anda mengenalkan orang kepada saya, ketika terjadi ya transaksi, saya pasti ingat Anda. Ya kalau saya nggak ingat pasti saya lupa gitu ya. Tapi yang jelas bukti kan saya memanggil siapa. Semua orang yang pernah memperkenalkan pada saya, yang pada akhirnya jadi apapun itu ya, saya akan undang Anda. Nah, tapi begini rekan-rekan, supaya daya ingat saya kan juga terbatas. Ya, maklum lah ya. Nah, karena itulah saya ingin masuk di dalam affiliate. Jadi ketika nanti misalnya ada orang ya yang memberikan order pada Alpha Theta atau mungkin memperkenalkan sesuatu yang luar biasa, hasilnya luar biasa. Saya kan ingin tahu ya, dulu saya kenal dia ini dari mana gitu. Nah, kalau cuma mengandalkan keingatan, saya bisa lupa. Dan saya tidak ada kewajiban apapun. Seandainya pun ingat, saya tidak ada kewajiban loh ya untuk mengajak Anda. Karena apa? Kita tidak punya membuat kerjasama. Nah, tapi kalau Anda berada dalam struktur, Anda ada dalam catatan tertulis ya, bahwa Anda berada di level 1, 2, 3, 4, 5, Anda masih dapat. Ya, kalau misalnya kita bayarkan ya, misalnya si nomor siapa orang yang dapat order ini Pak, saya mau taruh ini sebagian dari keuntungan saya misalnya ke dalam Alpha Theta. Begitu dimasukkan, maka dia akan naik ke atas. Anda yang level 5 dapat, 4 dapat, 3 dapat 2. Nah, jadi teman-teman jangan antipati dengan sistem MLM ya, bukan MLM. Kalau MLM terserah lah ya. Sistem MLM ya. Sistem ini memang banyak dimusuhi orang atau tidak dipercaya orang. Tapi menurut saya, seperti kata Robert T. Kiyosaki, orang miskin itu cari uang, tapi orang kaya menciptakan jaringan. Nah, kalau Anda misalnya mau jadi orang kaya ya harus mau dengan menggunakan jaringan. Nah, kemudian Warren Buffett, orang paling kaya di dunia, mengatakan, kalau Anda belum menghasilkan uang selagi tidur, ya bersiap-siaplah Anda akan bekerja keras sampai mati. Nah, artinya itu sistem jaringan. Nah, itu memang orang-orang kaya begitu.
Saya nggak ingin ya di antara Anda itu ada yang mengatakan, Pak, saya nggak mau sistem jaringan. Ya terserah gitu ya. Karena macam-macam lah, alasan agama lah, alasan hukum, macam-macam lah. Malah ada yang nanya izinnya mana segala macam. Ya sudah, Anda kalau nggak mau masuk ke dalam sisi jaringan, forget it, lupakan ya. Tapi Anda jangan pernah menuntut kami untuk mengatakan bahwa loh itu si A, kan saya yang mencari, saya ngajak, kenapa saya nggak dapat? Nah, salah saya Anda sendiri kan. Anda kita ajak untuk secara formal tercatat di dalam sistem jaringan kami, tapi Anda tidak mau. Jangan salahkan kami ya. Sampai sekarang coba lihat itu, masih belum banyak kememberan kita. Itu menunjukkan bahwa Anda menyepelekan. Artinya Anda memang mungkin nggak mau aktif ya, atau mungkin Anda belum sadar gitu loh bahwa suatu saat pasti Anda akan kena giliran. Nah, jangan sampai ketigaan orang di bawah Anda kena giliran, Anda nggak dapat apa-apa. Paham? Oke, salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap nggak siap, harus berubah.